Lagi dan lagi saya membahas tentang Ki Ageng. Kalau kemarin kan tentang Ki Ageng Rayut ya, sekarang Ki Ageng Cangkring. Siapakah sebenarnya Ki Ageng Cangkring? Jadi begini, pendamping dari Prabu Brawijaya ini tadi yang pertama Ki Ageng Srigati, makamnya ada di Gunung Krapyak, Mojokerto. Kemudian nama Srigati ini digunakan di Alas Ketonggo. Kemudian untuk satu pendampingnya lagi, ini adalah Ki Ageng Cangkring yang makamnya ada di depan kita ini. Nah, ini ada sebuah pohon jati yang cukup besar ukurannya. Jika saya shot ke arah pohon ini mengarah ke timur. Ini kan sore hari, jadi bayangan kita mengarah ke timur. Berarti pohon ini juga mengarah ke timur sana. Saat awal ada makamnya Ki Ageng Cangkring ini, pohon ini dia mengarah ke makam ini dengan tujuan dia merasa bisa melindungi makam ini. Akan tetapi dia ini ditolak. Karena apa? Karena makamnya Ki Ageng Cangkring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Saat ini saya berada di tengah hutan Patalan. Kanan kiri semak-semak dan pohon jati yang besar. Begitu juga di sebelah kanan semak-semak. Jadi untuk menuju ke sini hanya ada jalan setapak ini. Tapi tenang saja, jika teman-teman mau ke sini, motor bisa sampai ke sini. Jadi saat ini saya sedang berada di sebuah makam. Di sini ada satu makam, yaitu makam yang berhubungan dengan sejarah di Indonesia ini. Sejarah tentang perjalanannya Prabu Brawijaya. Mungkin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu saya juga pernah mengangkat konten di sini ya, membuat video di sini. Nah, hari ini saya kembali ke sini biar teman-teman di luar sana tahulah sedikit tonggak sejarah tentang perjalanannya Prabu Brawijaya. Jadi yang ada hubungannya dengan perjalanan Prabu Brawijaya ini bukan hanya di Srigati sana, tetapi di sini juga ada. Untuk titik lokasinya ini kurang lebih sekitar 3 atau 5 kilo dari Srigati mengarah ke selatan. Jadi Srigati itu letaknya ada di sana sekitar 5 kilo lah pokoknya, paling jauh 5 kilo. Buat teman-teman yang belum paham, belum pernah menonton video saya yang dulu, ini adalah makamnya Ki Ageng Cangkring. Lagi dan lagi saya membahas tentang Ki Ageng. Kalau kemarin kan tentang Ki Ageng Rayut ya, sekarang Ki Ageng Cangkring. Siapakah sebenarnya Ki Ageng Cangkring? Jadi begini, di sini saya jelaskan sedikit saja ya teman-teman, tapi mudah dipahami. Jadi Ki Ageng Cangkring ini adalah salah satu pendamping Prabu Brawijaya pada saat keluar dari kerajaan Majapahit mengarah ke barat sini menuju ke Gunung Lawu. Sebenarnya pendampingnya Prabu Brawijaya ini enggak cuma satu, ada 2. Yang pertama ini adalah Ki Ageng Srigati, yang satunya lagi Ki Ageng Cangkring ini. Untuk Ki Ageng Srigati ini meninggal pada saat perjalanan dan makamnya ini berada di Gunung Krapyak. Nah, membicarakan Gunung Krapyak, subhanallah, ini mungkin memang sudah rencana Allah ya. Jadi dulu pada saat saya pertama membuat video di sini, informasi yang kita berikan itu kan kurang jelas. Karena apa? Karena saat itu kita mengungkap tentang keberadaan makamnya Ki Ageng Srigati di Gunung Krapyak, tapi saat itu kita belum tahu Gunung Krapyak itu ada di mana. Setelah kita dari sini jarak beberapa bulan, itu ada sebuah kejadian di mana pendaki hilang di Gunung Krapyak yang ditemukan sudah meninggal itu. Jadi di situ saya juga membahas, ada videonya di channel Kang Zi. Ya mungkin memang sudah rencana Allah ya. Jadi
dari berita itu kita menjadi tahu, oh ternyata Gunung Krapyak ini ada di daerah dekat Mojokerto sana. Dan yang membuat kita semakin ya pokoknya ternyata di Gunung Krapyak itu juga ada petilasannya Prabu Brawijaya, sama persis dengan yang ada di sini. Hanya saja bedanya di sana kan di Gunung Krapyak itu ada petilasannya Prabu Brawijaya, berikut makamnya Ki Ageng Srigati. Kalau di Ngawi sini untuk petilasannya ini berada di Alas Ketonggo Srigati toh, seperti yang sudah saya angkat. Kemudian kalau untuk makamnya salah satu pendamping yaitu Ki Ageng Cangkring ini berada di sini, kurang lebih sekitar 5 kilo jaraknya sebelah selatan dari Alas Ketonggo. Kemudian untuk nama Ki Ageng Srigati sendiri ya teman-teman, di sini saya jelaskan. Jadi Ki Ageng Srigati yang meninggal di Gunung Krapyak sana, namanya ini masih dibawa ke sini, yaitu digunakan untuk nama di Alas Ketonggo sana. Sedangkan Alas Ketonggo sebelum dinamakan Srigati ini kan namanya Punden Krapyak. Menurut keterangan dari Mbah Yitno selaku juru kunci Alas Ketonggo, penggantian nama ini dilakukan oleh almarhum Mbah Lurah Sumodiwiryo atau siapa dulu lurah di Desa Babatan sana. Kemudian kalau untuk sumbernya dari Mbah Sumo ini, penggantian namanya dari Punden Krapyak ke Srigati ini dari mana? Wallahu alam. Yang jelas Mbah Sumo Diwiryo ini juga bukan orang sembarangan ya. Mungkin penggantian nama ini berdasarkan dari dapat firasat atau dapat apa gitu, disuruh mengganti nama itu. Sekali lagi, nama Ki Ageng Srigati yang makamnya ada di Gunung Krapyak sana, nama Srigati ini digunakan di Alas Ketonggo. Kemudian untuk satu pendampingnya lagi, ini adalah Ki Ageng Cangkring yang makamnya ada di depan kita ini. Di video saya yang dulu ini kan yang nonton masih pro kontra. Karena pada saat saya membuat video itu saya kan sempat hidayah. Kemudian yang nonton ini masih menanyakan, "Loh Kang, emang agamanya Islam kok Kang sih hidayah di situ?" Kita tidak perlu mempermasalahkan itu ya teman-teman. Yang pasti tujuan kita baik. Beliau Ki Ageng Cangkring ini merupakan juga salah satu pejuang yang pernah ikut berjuang bersama dengan Prabu Brawijaya. Sebelum Prabu Brawijaya ini mukso di Gunung Lawu. Karena itu nggak ada salahnya kita mendoakan. Untuk masalah diterima tidaknya itu kan urusan Allah, gitu aja. Jadi nggak usah repot-repot. Kita mau mendoakan orang kok sampai mikir, loh yang kita doakan ini agamanya apa, agamanya apa. Yang penting hati kita ini tulus, kita niati lillahi ta'ala. Masalah diterima tidaknya itu kan urusan Allah. Nah di sini satu lagi ya teman-teman, yang ingin saya tunjukkan. Jadi di depan kita ini ada sebuah pohon. Suara apa kayak? Di depan kita ini ada sebuah pohon jati yang cukup besar ukurannya. Ini benar-benar besar teman-teman. Kita mendekat. Nah, bisa teman-teman bayangkan toh, kameraku full pohon jati ini besarnya udah besar banget pokoknya. Jadi ini juga ada sebuah cerita, terselip sebuah pelajaran hidup yang sangat berarti dari pohon ini. Jika saya shot ke arah pohon ini mengarah ke timur. Bisa kita lihat ya teman-teman. Ini kan sore hari. Jadi bayangan kita mengarah ke timur. Berarti pohon ini juga mengarah ke timur sana. Ceritanya dulu begini. Saat awal ada makamnya Ki Ageng Cangkring ini, pohon ini dia mengarah ke makam ini dengan tujuan dia merasa bisa melindungi makam ini. Akan tetapi dia ini ditolak. Karena apa? Karena makamnya Ki Ageng Cangkring sendiri ini sudah ada 2 pohon yang menaungi, yaitu berada di kanan kirinya. Ini pohon jati juga. Sampai akhirnya pohon jati yang merasa bisa menaungi ini tadi berbalik arah ke timur, tidak ke barat sini. Pasti pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari cerita ini.
bahwa manusia itu jangan pernah merasa bisa, jangan pernah merasa mampu ya teman-teman. Selayaknya kita tetap rendah diri. Jikapun mampu ya nggak usah ditunjuk-tunjukin, nggak usah disombong-sombongin. Karena yang namanya manusia, meskipun derajat kita ini paling tinggi, kenyataannya kita juga masih butuh belajar dari sebuah pohon jati yang ada di depan kita ini. Jika kita lihat ya teman-teman, sekeliling dari makamnya Ki Ageng Cangkring ini pohonnya masih besar-besar. Tuh kan, besar semua. Ini sekelilingnya ini masih full semak-semak teman-teman. Tapi satu hal yang tidak teman-teman ketahui. Coba teman-teman perhatikan di video ini ya teman-teman. Di kamera ini ada banyak sekali pohon. Tapi ada yang ganjil, ada yang aneh ya. Karena hampir semua pohon semuanya condong keluar. Sekali lagi coba perhatikan, hampir semua pohon ini condong keluar, baik yang di sebelah kanan, di sebelah kiri, maupun yang ada di seberang sana. Yang di seberang sana ini juga condong ke sana. Dan satu pohon yang tadi sudah saya jelaskan ini juga condong ke timur. Hanya ada 3 pohon yang posisinya tetap tegak berdiri, yaitu 3 pohon yang ada di samping makam. Nih, hanya 3 pohon ini. Selebihnya semuanya condong. Dari pohon pertama, kedua, ketiga, keempat, pokoknya semuanya. Yang sebelah sana juga condong keluar semuanya, termasuk pohon yang besar ini tadi. Yang tegak lurus hanya 3 pohon yang ada di samping makam. Nih. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin ke sini, karena memang sepertinya ini rame. Ada yang ziarah ke sini nggak tahu tujuannya apa. Kita positive thinking saja. Di sini tadi banyak kita temukan bungkus dupa. Di sana tadi ada 2. Kemudian untuk di makamnya sendiri ini banyak sekali dupa dan kembang ya. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin ke sini, aksesnya ini saya tunjukkan dari mungkin teman-teman dari Ngawi Kota, dari Madiun atau dari Ponorogo, langsung saja mengarah ke Desa Patalan, hutan Patalan. Di situ sebelum sampai ke Desa Patalan itu kan ada pos perhutani di tengah hutan. Nah, di situ ada pertigaan masuk ke hutan. Itu teman-teman ikuti, nanti akan sampai di sini. Tapi masuknya juga lumayan jauh, ada sekitar 1 kilo mungkin masuk ke tengah hutan. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin ke sini tapi areanya ada di barat, di daerah Sragen atau Kendal dan sebagainya, teman-teman langsung saja Sherlock mengarah ke Desa Patalan. Begitu nyampe ke Desa Patalan, saya yakin teman-teman nanti akan sangat mudah. Jika masih bingung, cukup bertanya ke warga, semua pasti tahu. Karena nama Ki Ageng Cangkring ini digunakan untuk daerah sini. Di sini warga sini ya, warga Patalan ini menyebutnya Alas Cangkring. Jika di area sawahnya sana, ini juga sawah cangkring. Intinya nama Ki Ageng Cangkring ini digunakan untuk menamai daerah sini. Wes ya teman-teman, berhubung karena sudah azan asar, saya mau pamit dulu, mau pulang karena perjalanan masih jauh. Kita kembali mengikuti jalan setapak untuk keluar dari hutan sini. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.